Assalamualaikum teman-teman, gimana puasanya? Insya Allah lancar terus. Di Syihab edisi Ramadan ini, saya mau diskusi sama Abi, mau belajar dan mau mengajak teman-teman untuk belajar surah Al-Zalzalah, Abiku. Ya. Nana ingat Abi pernah bilang Al-Zalzalah ini surat yang istimewa. Bahkan keistimewaannya seperti membaca seperempat Al-Quran. Kalau Al-Ikhlas kita kemarin sudah belajar itu sepertiga Al-Quran, Al-Zalzalah seperempat. Apa keistimewaannya, Abiku? Keistimewaannya dia berbicara dengan menyangkut hari kemudian. Dan inti-inti yang terjadi pada hari kemudian, intinya. Bicara kiamat ini? Bicara kiamat, ada goncangan bumi, dan goncangan itu terjadi di seluruh persada bumi, bahkan bisa jadi di alam raya. Kemudian ada penjelasan bahwa ketika itu akan jelas segala sesuatu, bahkan bumi akan berbicara. Kemudian ada tekanan, dan ini yang terpenting, bahwa jangan pernah enggan melakukan kebaikan walau sedikit, karena itu akan ditemui di hari kemudian. Jangan juga berani-berani melakukan keburukan walau kamu anggap sepele, karena itu pun akan terlihat di hari kemudian. Biku, tapi kan Al-Quran banyak memuat pesan-pesan hari kiamat. Iya. Kenapa ini surah ini menjadi lebih istimewa dibanding yang lain? Karena dia itu tadi terhimpun di dalamnya intinya. Oh, semua apa yang akan terjadi di hari itu? Iya, karena misalnya awalnya terjadi goncangan, bahwa goncangan itu terjadi di seluruh persada bumi. Nah, kemudian yang kedua, bahwa bumi akan menyampaikan segala apa yang pernah terjadi di persada bumi ini. Itu sebabnya nanti sementara ulama ada berkata begini, kalau mau sholat lagi, pindah walau selangkah dari tempat semula, biar lantai tempat Anda berdiri pada sholat pertama menjadi saksi menyampaikan di hari kemudian bahwa si A pernah sholat di sini, dan lantai yang satu lagi menyaksikan lagi. Ya toh? Nah, baru kesimpulannya apa? Dalam menghadapi hari kiamat, jangan pernah menganggap kecil sedekahmu, pemberianmu, amalanmu, dan jangan juga meremehkan dosamu. Ini sebenarnya inti dari keseluruhan apa yang akan kita alami dan yang nanti kita akan ditimbang. Ya. Okay. Kalau misalnya kita bicara soal bumi, jadi iza zuzratul ardu itu jadi bumi, menggambarkan bumi. Bumi, al-ard itu bumi. Nah, di sini dia katakan iza zulzilatil ardu zilzala wa akhrajatil ardu asqala. Al-ard diulangi 2 kali. Ya. Sebenarnya dia bisa katakan wa akhrajat, dan dia mengeluarkan isinya, ya kan? Tapi bumi mengeluarkan isinya. Kenapa diulangi bumi? Bahwa guncangan itu, gempa itu tidak terjadi pada hanya satu lokasi di bumi ini, tetapi seluruh bumi ini tergoncang. Tidak ada satu jengkal tanah pun yang tidak tergoncang. Sehingga dilukiskan di ayat yang lain, gunung-gunung itu yang demikian tinggi, itu rata bagaikan dataran. Tapi itu tidak dijelaskan di Al-Zalzalah. Ini dijelaskan di tempat lain. Tapi itu dikandung oleh iza zulzilatil ardu zilzala. Dan manusia bertanya apa yang terjadi? Wa qala insanu malah. Manusia bertanya apa yang terjadi dengan bumi ini? Pertanyaan itu boleh jadi tidak dalam bentuk ucapan, tetapi kebingungan itu orang ketika itu dilukiskan dalam ayat yang lain, semua bingung. Engkau menduga mereka mabuk padahal tidak mabuk. Ketika itu semua yang memikul satu pikulan diletakkan pikulannya. Ibu-ibu yang hamil keguguran, ibu-ibu yang menyusukan anaknya melupakan anaknya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha, bahwa Tuhan mewahyukan kepadanya. Ini lagi satu hal yang kita ingin lihat redaksi Al-Quran. Bumi ini, alam raya ini diciptakan Tuhan dalam 6 hari, 6 periode. 2 periode itu menciptakan bumi. 2 periode menciptakan langit. Dan bumi berserta isinya jumlahnya menjadi 4 hari, jadi 6 hari. Itu kan berproses. Tetapi guncangan ini
terjadi karena Tuhan mewahyukan kepadanya, bukan memerintahkan. Wahyu itu adalah isyarat cepat. Itu berarti goncangan itu terjadi demikian cepat. Begitu Tuhan memerintahkan, begitu terjadi goncangan. Tuhan memerintahkan. Jadi ini konteksnya Tuhan mewahyukan, itu mewahyukan ke bumi. Mewahyukan ke bumi. Wahyu itu artinya memberi perintah isyarat yang cepat. Sehingga bumi dengan cepat pula bereaksi atas perintah Tuhan. Bi anna rabbaka auhal. Tuhan yang memerintahkan saya begini, cepat, kalian mendadak. Ini adalah perintah Tuhan. Dulu waktu pertama kali saya diciptakan itu bertahap. Ya kan? Itu. Anna rabbaka auhal. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Ketika itu kamu akan melihat manusia berbondong-bondong, yasdurun nasu ashtatan, untuk mereka lihat atau diperlihatkan hasil pekerjaan mereka. Diperlihatkan, jadi seakan-akan terekam. Pada hari itu manusia kembali dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkanlah amal-amal mereka. Jadi ditunjukkan, ini kamu dulu begini. Jadi yang sudah dikubur, yang sudah meninggal pun, ya saat itu mereka berbondong-bondong keluar dari kuburnya menuju padang mahsyar. Ketika itu ditunjukkanlah setiap orang kalau kita ilustrasikan, dipaparkan di depannya, ini loh yang kamu kerjakan tanggal sekian, ini persis di video. Bermacam-macam itu, jadi sesuai dengan di sini Abi tuliskan bisa bertingkat-tingkat. Sesuai dengan tingkat keimanan, kekufuran, amal-amal mereka. Ya. Jadi cara mereka datang, kondisi kejiwaan mereka, apa yang mereka lihat itu bermacam-macam sesuai dengan hasil amalan mereka di dunia. Jadi setiap orang punya rekaman videonya masing-masing yang berbeda-beda. Ya, akan ditunjukkan ketika kita sampai di padang mahsyar. Kemudian baru wahyu yang berikutnya, Bi. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihatnya. Abi akan terangkan ini apa? Wa may ya'mal. Amal itu apa? Amal itu penggunaan daya. Kalau kita menggunakan daya kita, itu namanya kita beramal. Daya manusia itu paling tidak secara singkat ada 4. Ada daya fikir, ada daya fisik, ada daya kalbu, ada daya hidup. Ya. Nah, apapun daya yang Anda gunakan, Anda akan lihat. Kalau fisik angkat ini, oh iya dulu, artinya mungkin kita bisa bayangkan itu bagaimana orang di video. Ya. Oh dia angkat ini. Daya fikir tercatat. Apa yang Anda fikirkan? Niat Tercatat juga. Daya kalbu. Karena kalau Nana ingat, Abi pernah bilang niat melakukan kebaikan saja sudah bisa dapat pahala. Jadi niat dalam hati pun terlihat di padang mahsyar. Iya, dapat ganjarannya. Oh ini orang pernah mau melakukan kebaikan ini, tapi tidak bisa. Ada kasih dia ganjaran. Dia lihat. Kemurahan Tuhan menjadikan niat buruk tidak dicatat. Hanya niat baik yang dicatat. Ada niat baik. Itulah rahman itu. Memang ada sementara pakar berkata amal itu tidak termasuk niat. Tetapi kalau kita merujuk ke teks-teks keagamaan, ternyata niat itu punya peranan yang penting. Ada ayat yang berkata siapa yang keluar dari rumahnya untuk pergi berhijrah pada suatu kebaikan, tiba-tiba dia meninggal di perjalanan, belum sampai, dia udah dapat ganjaran. Jadi semua dilihat. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan. Zarrah itu apa di situ terjemahannya? Zarrah, semut. Semut, ya. Itu dulu ulama berkata semut. Sebenarnya zarrah itu adalah kata yang menunjuk sesuatu yang sangat kecil. Dulu orang beranggapan yang paling kecil itu semut. Ya toh? Sebenarnya masih ada yang lebih kecil, kepala semut, ada yang mengerti. Masih ada yang lebih kecil, debu yang terlihat di cahaya matahari, seakan-akan ada debu. Bisa. Sekarang orang bisa katakan atom. Setelah atom ada proton, ada itu. Itulah. Pokoknya yang bayangkanlah dalam benakmu apa yang terkecil, yakinlah bahwa kamu akan lihat. Karenanya redaksional katanya Bi itu diulangi sama persis, cuma belakangnya yang berbeda. Di belakangnya yang berbeda ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
Maka barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihatnya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarah, niscaya dia juga akan melihatnya. Apa maksudnya ini? Itu tadi yang Abi bilang, jangan enggan membantu. Jangan berkata, waduh cuma sebiji kurma. Nabi bersabda, ittaqun nara walau bisyiqqi tamra. Hindarilah neraka walau dengan sepotong kurma. Jangan malu. Aisyah di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan seringkali mengirim hanya 1-2 butir anggur ke tetangganya. Itu sudah bagus. Tapi jangan juga berkata, oh ini dosa kecil, ini tidak apa-apa. Akan ini. Alangkah banyaknya kebakaran besar lahir dari puntung rokok yang kecil. Inilah yang menjadikan surah ini, yang memberikan gambaran tentang kiamat, proses awalnya dan akhirnya, di mana itu menjadikan dia dinilai 1/4 Al-Quran. 1/4 Al-Quran. Kalau dihayati itu luar biasa. Luar biasa. Pesannya itu, jangan underestimate kebaikan dan jangan juga underestimate keburukan. Ya, itu. Terima kasih Abiko. Terima kasih. Terima kasih teman-teman, insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum.